ngapain gue ternyata udah masuk ke karantina 2020 gitu. Sampah banget deh. Pernah nggak kayak gitu? Mikir kayak gitu? Aku sih nggak pernah jujur. Aku juga ada babakan ngaco gitu ya pertanyaannya ya. Aku juga nggak pernah. Ini kayaknya pertanyaan yang mempertaruhkan harga diri ya. Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi nih ngaco. Gue udah ngasih beberapa kali ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget karena menyambut HUT Jakarta berapa 494. Kita hari ini kedatangan Abang dan None. Halo Abang Danang. Halo, assalamualaikum. Halo None Kintan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertamu ya daruratnya ya kita. Apa mana? Ya. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, baik. Baik. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang kalau aku lagi kerja. Kamu juga kerja? Aku juga kerja sambil ngurus-ngurus apa. Oh iya. Gimana? Abang tuh sebenarnya awalnya itu dari tahun berapa sih? Kalau Abang None sendiri itu sebenarnya dari 1971. Tapi dulu udah sempat ada None aja di 1968. Tapi dipikirkan kan semua orang butuh pasangan. Jadi kita harus mengadakan abangnya juga di 1971 mulai. Semua orang butuh pasangan. Benar. Kita gimana kita? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Punya nggak Bang? Bukannya di Abang None selalu cilok gitu ya? Soalnya temen aku banyak kan Abang None cilok begitu ya. Berat nih ngomongin cilok gitu. Itu rahasia terbesar yang sudah kayak semua Sebenarnya udah tahu ya. rahasia yang sudah diketahui. Kita nggak menyalahkan orang-orang yang memang mencari jodoh, tapi kita juga ada kasusnya juga, termasuk yang di sebelah saya ini. Pacaran? Apa pacaran? Enggak, bukan. Oh, Jadi iya. gitu sih. ini ya. Jadi di Abang None itu memang berpasangan. Kita itu ada 15 pasang dari urutan 1 sampai dengan urutan ke 30 ya. Iya. Aku urutan ke 30 dan kita bukan pasangan aku kalau misalnya secara karantina. Kalau misalnya di penugasan itu biasanya berpasang-pasangan. Tapi kalau kita sendiri pun ada pasangan aslinya. Dan sekarang asli juga. Bukan pasangan Abang None doang. Oh. Gitu berarti dari Abang None juga pasangannya. Betul. Kalau untuk peran Abang None sendiri tuh untuk apa sih sebenarnya? Kita sebagai Abang None, kita mempromosikan khususnya pariwisata di Jakarta. Betul. Oh gitu, berarti emang represent Jakarta. Iya, Betul. benar. Sebagai wajah dari Jakarta. Iya. Seru nggak jadi Abang? Seru banget sih sebenarnya. Betul sih, seru banget dan banyak banget saya belajar hal-hal baru di Abang None. Kayak apa tuh? Termasuk pariwisatanya, kulinernya, kemudian cita rasa dari Jakartanya sendiri yang sampai sekarang saya hidup di 25 tahun Jakarta baru merasa benar-benar orang Jakarta itu pas jadi Abang None. Kenapa? Pakai baju kebesaran Keren, adat Betawi. iya, Bang. Iya kan? Iya. Kemudian juga kita waktu itu ada campaign ke panti-panti, kita ngelihat bagaimana warga Betawi asli, bagaimana mereka melestarikan budaya mereka, batiknya dan lain-lain. Jadi kayak gitu sih, Bang. Seru banget ya, Bang. Seru ya. Seru banget. Berarti kalian itu 2020 jadi Betul. Abang None. Jadi itu kan pandemi awal ya. Iya. Terus gimana tuh kalian? Tetap kayak biasanya, maksudnya karantina segala macam. Kita termasuk angkatan yang bisa dibilang spesial. Kenapa? Karena kita kan transisi dari sebelum ada pandemi sampai ada pandemi yang harus di lockdown. Jadi kita sempat ngerasain yang namanya karantina offline, kita juga ngerasain namanya karantina online. Oh, Gitu, berarti Dan- lagi online kalian lagi offline langsung di-cut langsung jadi online gitu ya? Betul. Iya. Hmm. Karena kan jadi arahan dari pemerintah juga kan untuk stay di rumah. Jadi kita yang biasanya kan kita setiap habis ada kegiatan, ada yang kuliah, ada yang kerja, itu kita kumpul karantina. Betul. Karena kita dari Jakarta Barat, jadi kita di kantor wali kota Jakarta Barat. Nah setelah itu kita karantina, itu nanti kita ada kegiatan-kegiatan lain yang kayak ke tempat wisata-wisata di Jakarta Barat. Nah tapi karena adanya pandemi ini, terus karantina juga jadi online, kita ngelakuinnya via Zoom gitu ya Bang ya? Betul. Jadi kita ngerasain gimana karantina offline, tapi kita juga ngerasain gimana karantina online. Jadi balance lah. Iya ya. Berarti nggak ada apa deh kayak apa tuh malam kebiarnya itu
apa ya? Malam final. Final. Mhm. Tetap ada malam final. Ada. Kita ada malam final, kita juga ada inaugurasi, kita juga ada ya. Tapi sekali lagi lewat protokol dan nggak bisa segebiar itu, nggak bisa segebiar itu. nggak bisa sebanyak orang itu gitu. Jadi masih dijaga. Dibatasin semuanya. Betul. Iya. Tapi tetap ada pemenang 1, 2, 3 itu nggak ada juga. Kita menganut moto everyone is a winner gitu. Jadi semuanya tuh pemenang di angkatan kita. Betul sekali. Ya semuanya pemenang karena kalian udah survive di pandemi ini. Iya, benar. Kita pemenang Abang None dan juga kita pemenang di kehidupan juga. Tapi saat sebelum pandemi, kalian berarti berapa bulan tuh sebelum pandemi karantina? Baru sebulan? Iya, hampir sebulan. Hampir sebulan. Enggak ada sebulan sih. Tapi sekitar 3 minggu lebih ya, Tane? Iya. Enggak sebulan, tapi sekitar 3 minggu lebih. Jadi karantina kami itu ada di 2 bulan kurang. Sedangkan kita berhenti itu bener-bener pas di tengah-tengah. Jadi kita udah offline itu sekitar 3 mingguan lebih. Jadi kita udah ngerasain proses karantina, tiba-tiba ada pandemi, semuanya dikat langsung. Berarti itu bulan Maret April ya? Maret. Mas Maret ya? Iya, 2020. Tapi so far keganggu nggak kayak kerjaan kalian? Terus mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar dengan adanya kegiatan berpacaran. Kita ngomong jadi pacaran lagi kasmaran ya? Baru jadian ya dia ya? Baru ya, Tane? Coba kita klarifikasi. Sebenarnya enggak ganggu sih. Untuk aku pribadi enggak ganggu karena kebetulan aku juga pas mulai Apnon ini udah kerja. Jadi itu sebenarnya kita pintar-pintar bagi waktu aja sih. Betul. Kan kita ada kesibukan masing-masing, tahu juga prioritasnya yang mana. Yang kalau mau dibilang capek pasti capek, tapi ya kan ada vitamin, terus habis itu ada support dari teman-teman sama keluarga juga. Ya pintar-pintar bagi waktu aja sih sebenarnya. Kalau Abang? Aku juga setuju sih sama Kintan, pintar bagi waktu. Mungkin kalau misalnya nanti yang dengar ingin coba masuk ke Abang None di khususnya 2021 ini, tahun ini, kalau misalnya takut keganggu mungkin kuliahnya, atau mungkin kerjanya, atau mungkin percintaannya seperti Kintan, jangan khawatir, kalian masuk. Jangan khawatir, kalian masuk aja ke Abang None, karena di kami sendiri, di Jakarta Barat, biasanya itu karantina, kita kasih spare waktu. Kita karantina itu pasti tidak di office hour. Jadi kita karantina dari jam 5 atau jam 6 sampai dengan selesai. Kemudian nanti kalau misalnya memang ada dispensasi, kalian sakit atau mungkin kalian terganggu, kerjaan yang mesti ditinggal. Betul, kita kasih dispensasi 1 hari 2 hari itu tidak masalah. Berarti emang waktunya juga bisa diatur sedemikian baik lah ya. Betul sekali. Ini baru buka lagi kapan? Kalau kapannya sih kita belum bisa ngasih tanggal exactnya ya. Tapi untuk wacana dibuka lagi di 2021 itu sudah bergulir. Jadi mungkin yang dengar nanti bisa dipantau terus kalau misalnya ingin masuk di Jakarta Barat di Instagram kami. Atau mungkin nanti kalau misalnya memang ingin masuk bisa cari informasi lagi. Pasti ada 2021 tapi untuk tanggalnya kita belum bisa kasih tahu. Instagramnya apa, Bang? @apnon Jakarta Barat. Apnon Jakarta Barat. Emang apa sih plus jadi Abang None? Mungkin Intan sendiri dari plus minusnya sejauh ini? Sebenarnya tergantung masing-masing mau nyari apa. Ada yang mau ngembangin diri, ada yang mau cari jodoh. Iya, itu juga boleh. Itu juga bisa dibilang sih boleh. Itu kan keuntungan juga ya. Jadi lebih mengembangkan potensi diri kita sih. Karena di Apnon ini, maksudnya selain kita belajar tentang Jakarta, kita juga belajar mulai dari cara berbicara, cara makan, cara ngomong di depan publik, kayak gimana cara ngejawabnya, itu semuanya diajarin di Apnon ini. Oh, gitu. Kalau cara cari jodoh di ini ya? Itu kayaknya otodidak. Kalau aku sendiri sih, nggak menampik kalau misalnya masuk Apnon pasti kan di sosial media atau mungkin di tatanan masyarakat. Jadi kayak wah ini Apnon segala macam itu aku dapetin banget. Banyak juga yang aku dapetin juga sih selain pengetahuan seperti yang tadi Kintan bilang
apalagi Tan ya, mungkin Relasi sih ya Bang, betul kerasa banget. banget relasi. Relasi ya. Relasi. Jadi kalau misalnya kalian pengen masuk kerja terus tiba-tiba HR-nya atau mungkin salah satunya adalah Apnon, biasanya itu lebih dipermudah. Dan di Jakarta lagi ya. Betul sekali. Jadi banyak banget kenalan-kenalan teman-teman yang mungkin lebih sukses duluan atau mungkin sudah akan sedang membangun sesuatu. Jadi kita bisa ikut di dalam proyek tersebut seperti itu sih. Apalagi kan kita juga ada 5 daerah kan. Kita kan ada Jakarta Selatan, Pusat, Barat, Utara, Timur, sama ada Kepulauan Seribu. Nah, itu juga kita makin besar juga relasinya. Jadi nggak di daerah kita aja. Kalian juga tetap ada gathering kayak per daerah juga gitu ya? Per daerah ada, per provinsi juga ada. Oh, Jadi iya. jadi kita daerah, kalau Jakarta Barat gatheringnya ya pasti memang ada. Maksudnya kita kayak menjaga silaturahmi itu memang ada dari tahun 2010 sampai dengan 2021 masih sering ngumpul. Tapi kalau misalnya per provinsi untuk lebih kenal lagi kita juga sering. Jadi banyak banget relasi yang didapetin. Malah karena pandemi ini kita lebih erat lagi sama sama daerah-daerah lain juga. Betul. Lebih banyak ini kali ya kegiatan di online-nya ya. Iya. Betul. Dan juga lebih ke kayak penanggungan aja sih. Iya. Berarti aman ya kalau aku mau daftar 2021 aman. Aman banget. Minimal usia ada gak? Minimal usia kita nggak ada, tapi kalau misalnya aku saranin mungkin kalau misalnya kalian memang ingin di usia 18 atau 17, mungkin bisa, tapi harus lebih bersaingnya dengan dengan yang usia udah lanjut seperti itu. Kalau maksimalnya kita ada di 25. Maksimal 25. Misalnya dari kriteria Apnon sendiri tuh harus apa sih? Harus punya harus cantik, harus apa gitu. Enggak sih ya kayaknya. Nggak ada kriteria untuk fisik, tapi mungkin menurut aku sih lebih ke kriteria kayak pengetahuan. Jadi kalau misalnya masuk Apnon, menurut aku ya, aku nggak bisa bilang ini benar atau salah, tapi ini menurut aku di Apnon itu harus ada sesuatu yang kalian bisa tunjukin, harus ada yang ditonjolkan, mungkin dari public speaking-nya, atau mungkin dari pengetahuan, atau mungkin dari nilai bahasanya, bisa bahasa asing itu lebih baik itu sih sebenarnya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan pengetahuan tentang Jakarta pasti ada juga pengetahuan tentang diri sendiri kayak gitu. Iya. Jadi sebelumnya kalian pas mau masuk ke tahap finalis itu udah berlomba dengan berapa ratus ribu orang? Kalau kita kemarin dari awal hari pertama, kita 2 hari. Jadi kita seleksi itu di 2 hari. Di hari pertama itu sekitar 700 ya Tan ya? Sekitar 700 orang. Kemudian diseleksi di hari kedua atau hari terakhir itu di 150 orang. Kalau bisa lebih bisa kurang, aku kalau nggak salah ya 150-an orang kayak gitu. Dan dipilih hanya 30. Betul, ya, 30 orang. 15 pasang 30 orang. Berarti kalian sangat amat spesial ya. Iya. Kayak martabak gitu ya. Ya berarti ya. Nah, sekarang kan Jakarta kayak wisatanya nggak cuman wisata banyak banget gitu kan. Iya. Ada klub gitu misalnya. Kalian pernah nggak sih, maksudnya Abang Nonnya sendiri mempromosikan itu nggak sih di Jakarta? Gimana Bang? Jadi kalau misalnya di Jakarta sendiri itu termasuk dari hiburan, pariwisata, namanya Jakarta Nightlife, dan kita juga mensupport akan hal itu. Tapi kalau misalnya balik lagi, kita juga mensupport yang baiknya, kita juga mensupport bagaimana si nightclub ini dan juga nightlife ini memberikan penghasilan juga kan untuk Jakarta. Benar. Jadi kita mensupport yang baiknya. Jadi kalau misalnya memang betul, kalau banyak orang yang mikir ini adalah negatif terhadap pariwisata ini, menurut aku itu cuma oknum doang sih. Sama aku juga nggak mikir itu kan, malah suka. Kalau kita suka? Banget. Bareng kali nanti ya. Boleh dong. Aduh, udah best friend banget. Iya benar. Kalau menurut kita gimana? Kalau misalnya melihat dari pandemi ini dan juga kalau misalnya pertanyaan tadi. Sebenarnya aku juga setuju sama Abang. Kita lebih mungkin mendorong karena dia membantu perekonomian juga di Indonesia. Pasti kan dia salah satu penyumbang terbesar. Nah, mungkin kita lebih mempromosikan kalau misalnya menunjukkan Jakarta tuh banyak banget loh aktivitas yang bisa dilakukan. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam tuh selalu ada aktivitas. Gitu ya. Jadi kita lebih mempromosikan kayak di Jakarta banyak banget loh pariwisata yang bisa didatengin gitu sih. Betul. Berarti cara kalian melestarikan budayanya sekarang tuh gimana sih? Dengan paling mudah karena sekarang lagi pandemi juga tuh kita pasti aktif di sosial media. Betul. Mulai dari kayak campaign gitu ya Bang. Campaign lagi jalan sekarang apa? Sekarang menuju
ulang tahun Jakarta Ulang tahun juga Jakarta kita juga. lagi bikin konten untuk itu. Apa tagline-nya yang sekarang ulang tahun Jakarta? Jakarta Bangkit, Jakarta Bangkit. ulang tahun ke Jakarta 22 Juni nanti, sesuai dengan Jakarta Bangkitnya. Kita juga pengen semarak dari ulang tahun ini juga juga makin happening ya, maksudnya juga makin kita gencarkan dengan protokol juga pastinya, dan juga kita juga pengen sesuai dengan namanya Jakarta Bangkit, semoga Jakarta juga di ulang tahun besok semakin bangkit. Benar, amin. Apa sih harapan kalian dari untuk ulang tahun Jakarta ini? Semoga Jakarta semakin baik yang pasti ke depannya. Betul. Asik banget ya harapannya. Harapan template ya kayaknya. Iya. Semakin baik ya. Aku juga berharap Jakarta juga semakin apa ya, kalau misalnya melihat dari sekarang kan kita terpuruk, kemudian kita juga banyak sekali yang terkena dari pandemi ini. Aku berharap juga dengan slogannya Jakarta Bangkit, Jakarta juga semakin bangkit juga dari perekonomian, dari kesehatan, dan juga dari sumber daya manusianya. Semoga apa yang baik menjadi terkabul di ulang tahun Jakarta yang ke-494. Ada nggak sih hal yang paling kalian suka, satu-satu ya aku tanya, yang paling kalian suka banget dari Jakarta? Satu aja. Jakarta nggak pernah tidur. Itu ya, semua easy life banget. Bener. Kamu lo? Kalau aku sih satu hal, Jakarta beragam. Dari orangnya, kebudayaannya, nggak ada kan yang mungkin aku nggak bisa bilang ini, tapi kalau bisa ambil kaca dari daerah lain, mungkin daerah lain ada suku tertentu di dalam suatu daerah itu. Tapi kan di Jakarta kita ada dari suku Betawi, ada dari suku Padang, Batak, dan lain-lainnya bercampur jadi satu, hidup rukun. Itu sih yang aku salutin dari Jakarta salah satunya. Oke, last question. Saat masih di proses Abang None, kan kalian maksudnya dibilang beda dari angkatan sebelumnya karena saat pandemi kalian malah Zoom meeting gitu misalnya. Terus setiap hari Zoom meeting, jujur kalau aku bosen banget. Kalau aku, ya kan. Kan ada nggak sih pas lagi proses, kami kayak apaan sih, ngapain gue ternyata udah masuk ke karantina 2020 gitu. Sampah banget deh. Pernah nggak kayak gitu? Mikir kayak gitu? Aku sih nggak pernah, jujur. Aku juga ada bapak ngaco gitu ya pertanyaannya ya. Aku juga nggak pernah. Ini kayaknya pertanyaan yang mempertaruhkan harga diri ya. Kayak, aduh gila, gue setiap hari Zoom meeting, harusnya gue kan kalau emang gue datang kan, at least gue punya kehidupan baru. Kalau Zoom meeting ya udah gue di rumah sama-sama aja gak sih? Masalah lagi pakai baju kebesaran. Kalau gitu. Tapi kalau aku dari jujur nggak pernah sih. Ini jujur juga pertanyaannya menjebak ya. Intan gimana? Aku juga nggak pernah, karena setiap hari kita Zoom meeting pun juga omongannya beda-beda. Jadi diisi aktivitasnya juga beda-beda juga. Jadi itu ngisi juga sih, ngisi keseharian pas kita awal-awal pandemi kan. Ya benar. Berarti semuanya kalau ada yang mau masuk UPNO di 2021 jangan takut ya, jangan khawatir. Betul sekali. Boleh kan? Boleh promosi? Boleh. Jadi mungkin yang ingin masuk UPNO di 2021 dan masih berpikiran kalau misalnya ini adalah pandemi, bagaimana kita ngatasinnya, dan juga bagaimana takut tertular dan lainnya, mungkin aku sebagai perwakilan dari Abang None Jakarta Barat 2020 ingin bilang jangan takut, kita akan coba untuk melindungi kalian yang ingin daftar. Kita juga akan coba untuk setiap ada perkumpulan atau mungkin setiap ada yang harus kumpul, kita akan mematuhi protokol-protokol kesehatan dari pemerintah. Jadi jangan takut, ayo kita daftar ke Abang None Jakarta Barat 2021 nanti. Benar. Sebagai nonenya Bang Danang, aku setuju dengan apa yang Abang Danang promosiin. Semua ikut deh. Ya. Oke guys, thank you viewers Ngaco. Thank you viewers Ngaco. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga video ini. Terima kasih juga untuk Makasih. dari Ngaco yang udah gue jadi kayak ini ya, yang udah memanggil kita ke sini. Iya benar. Nanti main lagi ya. Iya. Pasti. Nyesel ya? Enggak. Ya. Belum lagi ini. Iya.